Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sofyan. Saya berasal dari UPBJJ Jember. Kali ini kita akan mengerjakan tugas 3, yaitu sebagai berikut. Nah, jadi pada tugas 3 ini terdapat 2 subsoal, yaitu pada poin A melakukan praktikum transaksi, pada poin B melakukan praktikum basis data terdistribusi. Baik, kali ini skenario yang akan saya lakukan adalah melakukan praktikum basis data terdistribusi terlebih dahulu, kemudian setelah itu pada poin A-nya kita melakukan praktikum transaksi. Diketahui lebih lanjut bahwa pada poin B ini kita akan melakukan sebuah replikasi basis data, yaitu antara kita melakukan antara yang berada di dalam virtual dengan yang ada di PC kita. Kemudian untuk di poin A-nya, ini kita melakukan transaksi seperti transaction, commit, kemudian checkpoint, dan rollback, seperti itu. Mari kita melakukan. Jadi yang akan saya lakukan adalah saya melakukan replikasi terlebih dahulu, baru setelah replikasi terbuat dan sukses, maka saya akan melakukan praktikum transaksi dari basis data. Baik, di sini disclaimer terlebih dahulu, saya menggunakan Laragon untuk yang ada di PC saya. Kemudian untuk di virtualnya, saya menggunakan VirtualBox. Ya, untuk di VirtualBox-nya saya tidak melakukan instalasi SAM, tapi saya langsung melakukan konfigurasi MySQL-nya. Jadi kita menggunakan MySQL CLI di sini. Jadi saya tidak menggunakan GUI, tampilan GUI dari SMPP yang ada di virtual Ubuntu ini. Ubuntu yang akan saya gunakan adalah Ubuntu versi 24.04. Baik, langsung saja sebelum kita mulai replikasi, ada beberapa perihal settingan yang harus kita lakukan. Jadi di Laragon ini kita harus membuat konfigurasi terlebih dahulu. Sebentar. Nah, untuk di sini ini adalah settingan di my.ini. Nah, jadi di sini saya nanti akan membuat sebuah ID unik untuk server ini. Maksud dalam artian server ini adalah pada database yang ada di PC ini. Kemudian saya juga akan membuat ID unik yang ada di virtual machine atau di Ubuntu. Jadi saya tulis saja di sini adalah server ID sama dengan 1. Kemudian kita tulis ini ada logbin-nya sama dengan MySQL min-bin. Oke, seperti ini. Nah, jadi skenario-nya adalah yang replikasinya akan kita buat adalah master to master, di mana master to master artinya adalah dalam setiap perubahan dari setiap database tersebut adalah menjadi master. Jadi pada database tersebut jika terjadi perubahan pada database yang pertama, maka akan berubah pula di database yang kedua. Begitu pula sebaliknya, apabila kita melakukan perubahan pada database yang kedua, maka juga akan terjadi perubahan yang ada pada database pertama. Berbeda dengan master to slave. Jika master to slave, maka hanya satu transaction yang terjadi. Jadi pihak database yang pertama dapat melakukan executable, read ataupun dia dapat mengubah. Tetapi dalam kondisi pada database yang slave, dia hanya bisa membaca saja. Jadi setiap perubahan tidak akan terjadi perubahan yang ada pada database master, seperti itu. Jadi skenario kita hari ini adalah saya membuat replikasi master to master agar kita tahu perubahannya ketika melakukan transaction.
Oke, ini yang ada di Laragon atau di PC. Setelah kita save, kita start all aja, nggak apa-apa. Itu kita close. Nah, pada CLI Ubuntu, kita lakukan konfigurasi. Dia filenya terdapat di etc. Kemudian dia ada di MySQL. Dia ada di mysql.conf.d. Dia ada di mysqld. Nah, di genf. Nah, di file inilah kita akan melakukan adjustment ya. Jadi terlebih dahulu kita bin address, pastikan bin address yang ada pada file mysqld.conf itu bernilai 0.0.0.0 ya hostnya ya. Jadi jika defaultnya sebenarnya 127.0.0.1 sebenarnya. Tapi tadi saya sudah melakukan perubahan agar bisa kita melakukan akses menggunakan Navigate. Jadi kita gunakan bin address-nya 0.0.0 agar dapat diakses keluar. Kemudian sama seperti tadi, di sini kita menuliskan server ID-nya 2 karena tadi 1 uniknya. Kemudian di sini kita menuliskan log bin sama dengan mysql main bin. Dan kita simpan saja. Jangan lupa kita untuk melakukan restart ya. Sudo system ctl restart MySQL. Oh, sorry. System ctl system. Oh, sorry. Typo system. Oke, posisi sudah di restart. Seperti itu kita kembali lagi ke yang ada di Windows ya. Oh iya, kita harus ketahui pula untuk IP dari Ubuntu tersebut. Jadi pada IP pada Ubuntu, nah saya sudah buat di sini static dia 1.200 agar nanti kita bisa panggil di Navigate ya. Langsung saja kita masuk ke dalam Navigate. Nah, skenario di sini saya akan membuat user replikasi yang ada di lokal maupun di Ubuntu. Jadi kita koneksikan terlebih dahulu. Kita sudah buat foldernya. Kemudian edit connection. Nah, jadi 200. Kemudian ini username-nya adalah username dari MySQL ya. Yang sudah kita melakukan grant all privilege pada user tersebut. Kita coba test connection. Oke, connection successful. Kita masuk. Oke. Nah, ini adalah tampilan dari database yang ada pada Ubuntu ya. Nah, sekarang yang ada tampilan database yang ada di lokal karena skenario-nya pada di sini saya ingin membuat user terlebih dahulu, yaitu saya membuat user dari lokal, maksudnya dari PC, dari Laragon. Kemudian saya juga akan membuat user replikasi yang ada pada Ubuntu. Maka kita
gunakan saja perintahnya create user, kemudian replikasi, kita berikan seluruh aksesnya, identified by owner passwordnya, kita berikan password, create user, replikasi, oke. Setelah itu kita langsung saja ya berikan dalam satu action kita berikan beberapa perintah. Green replication, sleeve. Nah, pada perintah yang kedua ini adalah kita memberikan hak khusus untuk replikasi ya. Jadi pada user replikasi. Yang kedua adalah kita terapkan perubahan hak akses ya. Perintahnya adalah flows privileges. Oke, setelah itu kita jalankan. Oke semua ya. Di sini jadi kita sudah membuat user replikasi dengan passwordnya password, dan kita sudah memberikan hak khusus replikasi terhadap user replikasi yang ada pada PC Windows. Kemudian pada MySQL kita juga akan melakukan perintah yang sama seperti ini. Kita masukkan saja query-nya. Kita jalankan. Oke, sudah oke semua ya. Oke, jika sudah oke semua, maka kita akan menampilkan status master untuk mendapatkan nama file log, binner dan posisinya. Jadi itu nanti file binner tersebut akan mempengaruhi antara replikasi yang ada di PC Windows dengan yang ada pada PC Ubuntu atau virtual. Perintahnya adalah show master status. Kita jalankan, ini yang ada di lokal ya. Nah, MySQL filenya adalah MySQL bin 01, posisinya adalah 857. Jadi dua ini yang akan kita pakai di masing-masing konfigurasi antara PC Windows dengan PC Ubuntu. Ini kita komen terlebih dahulu. Nah, kita run juga. Oke, kita sudah dapat. Oke, setelah itu kita akan menginisiasi dari file dan position ini ya. Jadi agar replikasi ini terbentuk. Jadi perintahnya adalah kita buat change master to master host.
Kita buat yang ada dari Windows terlebih dahulu saja. Change master to master host. Tadi hostnya yang kedua adalah 92.168.1.200 IP yang ada pada Ubuntu. Kemudian master usernya sama dengan replikasi. Kemudian master password. Maaf, ini harus kasih koma. Setelah itu master log file. Nah, kita harus sesuaikan dengan yang ada pada file show master status tadi. Nah, karena saya settingnya berada pada lokal, maka yang akan saya tujukan adalah pada Ubuntu. Master log file, kemudian di sini master log post. Nah, kodenya tadi berapa? Kodenya adalah 881. Nah, seperti ini. Kemudian kita perintah di sini adalah start slave. Oke, seperti ini ya. Jadi ini adalah pada konfigurasi ini menginisiasi pada PC Windows terhadap PC Ubuntu. Nah, kita copy ke query yang ada pada Ubuntu. Nah, kita harus ketahui dulu IP kita berapa. Ya, IP saya di sini adalah 1.47. Kita pakai yang 47 saja ya. Maka di sini adalah 1.47, replikasi password sama, kemudian untuk MySQL bin-nya kita copy. Kemudian untuk master log post-nya 857. Oke. Kalau begitu kita jalankan saja. Master host, master user, password, log file, log post. Oke. Kita jalankan dan kita juga jalankan. Oke, semuanya oke semua. Nah, bagaimana cara kita mengetahui replikasi ini sudah jalan atau belum? Maka perintahnya adalah show slave status. Nah, kita jalankan juga di sini. Nah, di sini sudah slave iorani-nya yes ya. Kita akan coba di sini. Kita coba dulu. Sudah connecting. Nah, di sini saya akan coba membuat database ya. Saya akan membuat database di sini di Ubuntu. Apakah di sini nanti akan muncul database pula yang sama saya buat? Harusnya kalau saya sudah membuat database yang ada pada Ubuntu, maka di Windows juga akan
ikut. Begitu pula sebaliknya apabila kita membuat database atau melakukan perubahan pada Windows, maka yang ada pada Ubuntu juga akan terbentuk. Kita coba cek saja dulu. Kita berikan nama replikasi. Nah, sudah terbentuk replikasi. Kita refresh. Nah, berarti di sini tidak ada ya. Jika tidak ada, maka kita harus cek terlebih dahulu mengapa ini bisa tidak terjadi. Nah, kalau kita lihat di sini adalah master log filenya, dia MySQLB 0405. Nah, kita coba membuat baru lagi. Dari change master to-nya kita akan membuat baru lagi. Seperti ini. Kita tutup lagi. Kita berikan perintah stop slave terlebih dahulu. Perintahnya ini untuk mereset ya. Biasanya memang kalau pertama kali itu terjadi kegagalan. Nah, kita pastikan dulu kita run yang ada pada Windows. Oke. Kita juga merunning yang ada pada Ubuntu. Oke. Dan kita jalankan kembali perintah show master status. Mohon maaf, ini kita sesuaikan kembali ya show master statusnya. Kita jalankan terlebih dahulu show master status. Nah, MySQL bin. Nah, yang tadi masih belum terkonfigurasi. Jadi kita ini stop. MySQLB 0405. Kemudian sini adalah 1083. Di sini dia 857. Oke. Kita hapus dulu. Oke, kita jalankan. Oh, maaf. Perusahaan ke reset show master statusnya. Jadi kita harus setting kembali untuk yang ada di PC Windows-nya.
Ini 1281. 81. Kita komen, kemudian kita bukan social statusnya 1857. Kita jalankan dan kita juga jalankan. Relay. Harusnya sih ini sudah terbentuk ya. Coba kita buat database saja pada lokal terlebih dahulu. Kita refresh terlebih dahulu. Kita coba buat database di sini. Replikasi. Nah, apakah ada perubahan? Nah, betul, sudah kebentuk ya. Jadi database yang ada pada berarti replikasi sudah berhasil terbentuk. Jadi database tadi sudah kita buat di lokal, maka di user di PC Ubuntu dia juga akan terbentuk. Nah, kita lihat di sini. Di sini kita tabelnya masih belum ada ya. Nah, jadi nanti skenario transaksinya kita akan membuat di sini. Nah, di sini dari database replikasi saya akan membuat sebuah tabel di sini. Nah, contoh aja tabel mahasiswa ya. Kita coba membuat di sini, membuat tabel. Oke, kita replikasi pada poin yang A sudah berhasil untuk melakukan praktikum basis data terdistribusi, atau kita sudah berhasil melakukan replikasi master to master. Untuk memastikannya, ketika kita membuat tabel yang ada di PC Ubuntu, harusnya pada PC Windows juga akan terjadi perubahan atau penambahan. Nah, coba kita membuat di PC ini ya, di PC Ubuntu. Kita buat tabelnya terlebih dahulu. Ini big integer, kemudian ini sebagai primary key atau increment dan unsigned. Kemudian kita masukkan name, nama, kemudian prodi. Oke, kita save, kita berikan tabel, nama tabelnya mahasiswa. Kita save. Nah, saya sudah melakukan pembuatan tabel yang ada pada PC Ubuntu. Nah, apakah di sini terjadi perubahan? Coba kita refresh. Kita masuk ke tabel. Nah, coba kita close dulu. Tidak terjadi perubahan. Sebentar. HTML. Sebentar konfigurasi.
coba ya. Masih belum berhasil sepertinya. Kita ulangi sekali lagi, tidak apa-apa. Kita hapus terlebih dahulu database yang ada di sini. Iya, berarti perubahannya hanya pada satu saja ya. Coba kita hapus, kita ulangi sekali lagi. Nah, kita coba dari PC ini. Kita lihat baik-baik lagi, kita urutin sekali lagi ya. Jadi di sini stop slave, kemudian kita lihat di sini ada Jing master 2, master host. Ini adalah IP dari Ubuntu, kemudian ini master usernya, replikasi, current replication slave ya. Jadi sudah create user replikasi. Ntar kita harus urutkan terlebih dahulu ya. Dari pertama kali membuat user. Yang pada pertama kita lakukan adalah create user replikasi. Oke, create user replikasi. Output and itu benar identify by password. Current replication slave, replication client on semua to replicate aplikasi as privilege. Oke, sudah itu yang kedua. Create user. Oh, coba kita berikan perubahan dulu ya, agar dia dapat menyesuaikan ke konfigurasi lama. Takutnya yang saya install adalah konfigurasi MySQL yang terbaru. Alter user replikasi persen identified with MySQL native password by password. Alter user replikasi persen identified with MySQL native by password, kemudian kita melakukan plus privilege. Coba jalankan. Oke, sudah dijalankan. Kemudian kita lagi buat user lagi, create user replikasi, identify by password, kemudian create replication slave, replication client on, ini tadi di bintang tuh replikasi pas privilege. Oke, kita coba buat kembali ya. Kita ulangi sekali lagi. Jadi cara yang ada pada kita show master status lagi. Sorry.
Kita akan coba sampai benar-benar replikasi, membuat database yang sama, dan membuat tabel yang sama juga harus terjadi perubahan. Show master status. Kita jalankan. Nah, stop Swift terlebih dahulu ya. Coba kita cek show Swift statusnya. Coba kita jalankan juga yang ada pada Ubuntu. Ubuntu Relay itu pada 7. No. Oke, kita coba ulangi. Show master status di sini. Tab. Cobalah sekali lagi ya. 2523. Dua belas lima tujuh. Oke, coba kita jalankan sekali lagi. Oh, maaf. Ini ada di Windows ya. Nah, slave view runningnya sudah yes. Nah, harusnya sudah terbentuk untuk replikasinya. Kita akan coba sekali lagi.
Kita refresh. Kita buat DB replikasi di sini atau dari sini di Ubuntu replikasi. Oke, harusnya di sini juga sudah kebentuk. Nah, replikasi. Dari sini coba kita akan membuat sebuah table. ID, big integer, increment, unsigned, name, nama, prodi. Kita save, kita berikan nama mahasiswa. Harusnya di user sini, nah ini sudah kebentuk table mahasiswa di PC Windows. Di sini juga kebentuk, ya betul. Sudah terbentuk ya, sama. Jadi di sini sama. Coba kita akan menambahkan table di sini. Menambahkan table sekali lagi, yaitu kita akan membuat table riwayat. Oke, atau increment unsigned. Kemudian di sini ada name, kemudian aktivitas, waktu. Kita coba ya, apakah ada perubahan di replikasi yang ada di Windows. Kita save, kita berikan nama table riwayat. Itu kebentuk, harusnya di Windows juga kebentuk. Nah, oke. Berarti untuk replikasi kita sudah berhasil ya. Jadi table yang ada di sini sudah berhasil kebentuk. Jadi ketika kita melakukan perubahan yang ada pada database Ubuntu, juga terjadi perubahan yang ada pada database Windows. Begitu pula sebaliknya, barusan kita membuat dari Windows ke Ubuntu juga terjadi perubahan. Maka dari itu, setelah itu kita akan melakukan transaksi dari kedua tabel ini. Nah, di sini saya sudah membuat dua tabel dari tabel namanya replikasi di sini. Jadi pada tabel replikasi di sini adalah pada tabel replikasi terdapat dua tabel, yaitu ID, NIM, nama, sama prodi, yaitu ada tabel mahasiswa. Kemudian ada tabel riwayat. Nah, jadi nanti skenario-nya adalah ketika saya melakukan transaksi pada mahasiswa, maka harusnya di riwayat juga dia akan muncul. Contohnya ketika kita menambahkan NIM, nama, dan prodi, harusnya nanti akan terdapat trigger yang akan memasukkan ke dalam tabel riwayat, yaitu NIM aktivitasnya seperti mungkin ketika insert, yaitu adalah sebagai penerimaan mahasiswa baru. Kemudian waktunya akan otomatis kita menggunakan kita menggunakan timestamp. Nah, seperti ini. Oke, langsung saja kita pada query-nya ya. Nah, untuk yang ini kita close saja.
Karena untuk replikasi kita sudah berhasil membuat replikasi, maka selanjutnya kita membuat transaction database. Nah, yang ini adalah yang sebelah kiri adalah DB lokal ya, dari DB Windows. Yang sebelah kanan ini adalah MySQL yang ada di virtual. Oke. Yang ada pada Windows di sini. Coba kita akan membuat nama terlebih dahulu ya. Kita dummy dulu. Contoh di tabel mahasiswa. Contoh kita berikan nama di sini NIM-nya 001, nama Ahmad. Kemudian dia prodinya sistem informasi. Oke, kita save. Di riwayat juga kita berikan 001, aktivitasnya mahasiswa baru. Untuk waktunya kita defaultkan. Nah, kita dummy ya. Kita nanti melakukan transaksi pada tabel ini. Oke. Nah, coba kita lihat pada replikasi. Kita refresh. Coba kita lihat. Oke, sama-sama masuk. Sama-sama masuk ya. Oke, sama ini yang ada di tabel lokal. Kemudian yang ini adalah yang ada pada Ubuntu virtual. Oke. Di sini saya akan melakukan transaction, yaitu coba kita mulai start transaction. Kemudian kita melakukan update nama tabelnya adalah update mahasiswa. Oh, kita pilih dulu database-nya ya. Replikasi. Maaf. Replikasi. Nah, kita buat query baru saja. Nah, biar lebih enak. Nah, kita di sini melakukan update mahasiswa. Nah, tabelnya ya. Kemudian set namanya. Kita akan melakukan di sini kita melakukan transaksi. Skenario di sini adalah kita melakukan commit and rollback ya. Jadi di sini adalah start transaction. Kemudian operasi 1 adalah kita akan melakukan update nama. Update nama yaitu set nama sama dengan tadi namanya Ahmad. Kita berikan namanya Sofyan. Where ID sama dengan 1. Seperti ini. Kemudian kita melakukan update kembali. Update mahasiswa. Kemudian set nama menjadi Yans misalkan. Tetapi di sini adalah where
ID-nya adalah 2. Kita melakukan commit. Nah, setelah itu kita akan roll back. Nah, jadi di sini adalah maksudnya adalah kita melakukan transaksi, ya. Dari transaksi yaitu kita melakukan perubahan, mengupdate tabel mahasiswa, set nama yang namanya menjadi Sofyan, where ID 1. Di sini where ID-nya 1. Nah, yang ID 1, kemudian kita pada baris yang kedua, baris berikutnya kita melakukan update mahasiswa di tabel mahasiswa, set nama Fians, kemudian where ID-nya 2. Nah, sedangkan di sini kita ketahui tidak ada ID 2 ya. Nah, maka yang akan terjadi adalah kita melakukan commit, nanti skenario ini adalah jika kedua operasi tersebut berhasil. Nanti yang akan terubah harusnya pada baris pertama. Nah, coba kita eksekusi ya. Nah, kita terdapat error sini karena tidak ada where ID 2. Jika kita refresh, nah, dia tetap ya. Nah, itu kenapa? Karena kita menggunakan rollback. Perintah rollback. Nah, sedangkan commit di sini itu adalah jika transaksi dari sini itu sudah benar. Maaf saya koreksi ya, tadi keliru. Jadi commit di sini itu adalah ketika perintah yang dijalankan setelah transaction itu semuanya itu bernilai benar. Nah, jika dia tidak terjadi jika terdapat kesalahan dalam beberapa baris berikutnya atau pada baris tersebut, maka dia akan melakukan rollback. Jadi tidak ada perubahan di sana. Tetap Ahmad di sini. Sama ya. Nah, itu nanti akan ada kaitannya, kita akan mengetahui perbedaan antara, apa sih perbedaan antara menggunakan commit rollback dengan menggunakan checkpoint. Nah, seperti itu ya. Jadi kita akan, maksud dari checkpoint di situ adalah kita akan melakukan cek berdasarkan setiap satu baris perintah. Nah, contohnya seperti ini. Contoh, kita copy dulu, kita komen ya. Saya melakukan query pada tabel yang lokal. Nah, kita akan melakukan commit di sini. Nah, ini adalah checkpoint 1. Di sini kita tidak perlu melakukan commit. Kita melakukan rollback. Nah, jadi pada checkpoint 1, maka akan melakukan update mahasiswa set nama Sofyan where ID 1. Kemudian dia langsung di commit. Nah, setelah itu baris kedua, update mahasiswa set nama Fians where ID 2. Nah, kita ketahui untuk ID 2 itu tidak ada ya. Jadi ID di sini hanya terdapat ID 1 saja. Nah, kita coba ya. Nah, kita coba, harusnya ya benar sudah terjadi. Maka itu adalah perbedaan penggunaan checkpoint atau menggunakan commit rollback ya. Jadi kita menggunakan checkpointnya berdasarkan commit and rollback. Jadi kita mengetahui. Jadi jika ada transaksi di sini dia bernilai benar, kita melakukan commit, maka setelah commit itu dia akan dieksekusi. Nah, setelah itu bawahnya ketika dia melakukan rollback, jika terjadi kondisi salah, maka dia tidak akan dieksekusi ya oleh transaction tersebut. Oke, sampai sini saya akan membuat trigger sampai sini sudah selesai. Maka saya akan membuat trigger, yaitu skenario-nya adalah ketika saya melakukan insert data ke dalam mahasiswa, diharapkan nanti akan masuk data pula
pada tabel riwayat secara otomatis. Jadi tidak ada inputan dari user ya. Contoh untuk perintah dari trigger itu adalah create trigger. Kita berikan nama triggernya after insert mahasiswa. Trigger after insert mahasiswa. Nah, kemudian di sini adalah after insert, kita pilih tabelnya. Nah, mahasiswa. Nah, setelah itu for each row begin insert into apa tadi, riwayat kita berikan di sini adalah name ya. Kita inisiasi name, kemudian di sini yang otomatis name, kemudian ada aktivitas dan waktu. Name aktivitas, kemudian waktu. Oke. Kemudian values. Values ini kita mengambil itunya ya, value yang diinputkan pada variabel ini. Name aktivitas waktu. New.name. Nah, kemudian di sini adalah aktivitasnya adalah pendaftaran mahasiswa baru. Sini adalah kita gunakan current time, siswa baru. Mungkin sini current timestamp, current timestamp. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita end. Oke. Jadi di sini saya membuat trigger yang bernama after insert mahasiswa. Kemudian kita berikan perintahnya untuk tabel apa? Untuk tabel insertnya dari tabel mahasiswa ya. Kemudian kita melakukan perulangan di sini untuk setiap baris, jadi for each row. Kemudian kita melakukan insert into ke tabel apa? Ke tabel riwayat. Ke tabel riwayat di mana kolomnya kolom apa? Kolom name, aktivitas, dan waktu. Kemudian values-nya, ya, new.name ini kita ambil dari tabel mahasiswa. Kemudian aktivitasnya apa? Aktivitasnya adalah pendaftaran mahasiswa baru. Kemudian waktunya apa? Waktunya kita menggunakan current timestamp ya. Oke. Kita eksekusi terlebih dahulu. Run. Oke, sudah berhasil. Nah, bagaimana kita melakukan uji coba triggernya? Ya kita melakukan insert ke dalam tabel mahasiswa. Into mahasiswa. Nah, kemudian untuk name nama
prodi. NIM nama prodi. Oke. Kemudian values-nya berarti 002. Kemudian namanya adalah misalkan Irfan Syamsu. Nah, kemudian terakhir ini adalah prodinya sistem informasi. Insert into nama tabel, NIM nama prodi, values 02, Irfan Syamsu, sistem informasi. Nah, harusnya nanti kita akan melakukan dua eksekusi ya. Select bintang from riwayat. Nah, coba kita eksekusi, apakah benar? Sudah masuk. Nah, ternyata benar ya. Jadi di sini 02 kita memasukkan tabel yang bernama values yang bernama NIM-nya 02, Irfan Syamsu, prodinya sistem informasi. Kemudian di tabel riwayat otomatis dia menambahkan secara otomatis ya. NIM aktivitas waktu. Begitu pula yang ada di replikasi yang lokal. Nah, semuanya sama. Baik kita melakukan perubahan yang ada pada tabel yang ada pada database Ubuntu maupun yang ada pada database Windows ya. Semuanya sama, replikasi berjalan dan transaksi sudah juga berjalan. Baik, sekian dari saya Ahmad Sofyan dari UPBJ Jember untuk tugas 3 basis data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.